Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Mughal di India, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Turki Utsmani. Mari kita mulai dari India terlebih dahulu. Kerajaan Mughal didirikan oleh Jahiruddin bin Muhammad bin Umar Syekh atau lebih dikenal dengan nama Babur. Babur adalah keturunan Timur Leng dari garis ayahnya dan Hulukan dari garis ibunya. Selama sekitar 2 abad, Kesultanan Mughal membentang dari pinggiran laut, lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di timur, dataran tinggi Assam dan Bangladesh masa kini di timur, dataran tinggi Deccan di India Selatan. Masa kejayaan dinasti Mughal adalah saat dipimpin oleh Sultan Akbar. Ada 5 kebijakan yang ditujukan kepada Sultan Akbar. Yang pertama adalah menghapuskan jizyah bagi non-muslim. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, membentuk undang-undang perkawinan baru, diantaranya melarang orang-orang kawin muda dan lain-lain. Dan yang keempat, ada menghapuskan pajak-pajak pertanian. Yang kelima, menghapuskan tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang. Sultan Akbar juga membagi wilayah dinasti Mughal menjadi 12 provinsi atau biasa disebut subah. Dalam bidang pertanian, wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh tergabung dalam pargana. Setiap pargana petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan muqaddam atau fatel, yang kedudukannya dapat diwariskan bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Selama era Mughal, PDB India pada 1600 diperkirakan sekitar 22% dari ekonomi dunia. Terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, tetapi lebih besar dari Eropa. Pada 1700 meningkat menjadi 24% dari ekonomi dunia. Terbesar di dunia, lebih besar daripada Qing Cina dan Eropa Barat. Mughal India adalah pemimpin dunia dalam bidang manufaktur, memproduksi sekitar 25% dari output industri dunia hingga abad ke-18. Tingkat pertumbuhan PDB India lebih cepat selama era Mughal. Daripada 1500 tahun sebelum era Mughal, ekonomi Mughal India telah digambarkan sebagai bentuk proto-industrialisasi seperti Eropa Barat abad ke-18. Tenaga kerja Kekaisaran Mughal pada awal abad ke-17 terdiri dari sekitar 64% di sektor primer, lebih dari 11% di sektor sekunder, dan sekitar 25% di sektor tersier. Tenaga kerja Mughal India memiliki persentase lebih tinggi di sektor non-primer daripada tenaga kerja Eropa pada saat itu. Pertanian menyumbang 65-90% dari tenaga kerja Eropa Barat 1700 dan 67,5% pada 1710, termasuk 65% dari tenaga kerja Inggris. Pada 1750, upah real dan standar kehidupan di Bengal Mughal pada abad ke-18 dan India Selatan lebih tinggi daripada Inggris, yang pada gilirannya memiliki standar hidup tertinggi di Eropa. Dinasti Mughal pada dasarnya hampir sama dengan dinasti Abbasiyah. Manufaktur, industri, seni, dan budaya luar biasa perkembangannya menggunakan mata uang rupiah yang terbuat dari perak 90% dan menggunakan bendungan yang terbuat dari tembaga. Sejumlah pembayaran tertentu dibebankan pada tiap unit tanah dan harus dibayar secara tunai. Besarnya beban tersebut didasarkan pada nilai rata-rata hasil pertanian dan 10 tahun terakhir. Pajak dari tanah dipungut oleh jamindar. Hasil pertanian adalah biji-bijian, padi, tebu, rempah, tembakau, kapas, dan bahan celupan perata. Sebab-sebab kehancuran dinasti Mughal: perebutan kekuasaan antar keluarga, pemberontakan oleh umat Hindu, serangan dari kerajaan atau kekuatan luar, kelemahan ekonomi, intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis barat. Ada beberapa peninggalan kerajaan Mughal. Pertama, Taj Mahal di Agra. Yang kedua, Benteng Agra di Agra. Yang ketiga, Masjid Badshahi, Pakistan. Yang keempat, Benteng Merah
berikutnya yaitu dinasti Safawi. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan disebut Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Adin dan Ardabil yang berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Ardabil adalah sebuah kota bersejarah di Iran Utara. Nama Ardabil berasal dari nama Zoroastrianisme Artavil yang berarti kota suci. Meskipun jatuh pada tahun 1736, salah satu warisan terbesarnya adalah kebangkitan Persia. Sebagai benteng ekonomi yang antara timur dan barat, pendiri negara yang efisien dan birokrasi yang didasarkan pada check and balance dan inovasi arsitektur dan seni. Selain itu, karena Safawiyah pula Syiah menyebar ke seluruh Iran dan sekitarnya. Ismail I. Pada puncak kejayaan, sastra kesenian arsitektur Persia berkembang pesat. Dan contohnya adalah pembangunan alun-alun Naqshi Jahan di Isfahan, jembatan Korju. Kejayaan Safawi mulai surut pada tahun 17. Raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidup berpoya-poya. Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmaniyah, Afgan dan Arab. Safawiyah turut berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara dan serangan tentara Mughal di sebelah timur. Lebih buruk lagi, ekonomi Safawiyah merosot dan akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat yang tidak lagi menggunakan jalur sutra tapi menggunakan jalur pelayaran. Sejak Turki menutup pelabuhan Konstantinopel atau Istanbul yang mengakibatkan munculnya penjajahan samudra. Penutupan Konstantinopel atau Istanbul secara tidak langsung memaksa Spanyol dan Portugis untuk melakukan penjajahan samudra untuk mencari rempah-rempah, sehingga muncullah tokoh seperti Vasco da Gama, Marco Polo, dan Christopher Columbus. Berikut adalah khalifah yang pernah memimpin dinasti Safawi. Ada 15 khalifah. Dinasti Turki Utsmani. Pasca Kesultanan Rum yang dipimpin dinasti Saljuk bubar, wilayah Turki terpecah menjadi beberapa daerah merdeka dan pemimpinnya disebut Goji. Salah satu Goji menjadi Kesultanan Turki. Khalifah Turki Utsmani berkuasa selama 625 tahun. Turki dipimpin oleh 38 khalifah. Dan Sulaiman Al-Qanuni, Khalifah Turki Utsmani ke-10 yang membawa Turki pada zaman keemasan. Sulaiman, sebagai jasanya relief Sulaiman I menghiasi interior Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Relief tersebut merupakan salah satu dari 23 relief pemberi hukum terbesar sepanjang sejarah di Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Kehancuran Turki Utsmani karena beberapa sebab, di antaranya terlibat banyak peperangan, perang Italia, Turki, perang Balkan, Turki, perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dengan negara-negara Arab, gerakan nasionalis yang dipelopori Mustafa Kemal Atatürk. Kekhalifahan Utsmani dibubarkan pada tahun 1 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dengan Ankara sebagai ibu kotanya. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional secara resmi membubarkan Kekhalifahan Utsmani, menjadikan kekhalifahan umat Islam terakhir di muka bumi setidaknya hingga detik ini. Beberapa peninggalan kekhalifahan Turki Utsmani
Masjid Hagia Sophia, Makam Sulaiman, Istana Topkapi, Harim Topkapi, ukiran emas di pintu Topkapi, Istana Topkapi, Istana Dolmabahce, Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.